menurut Ibu bimbel gratis ini ada manfaat banget nggak sih untuk masyarakat? Manfaat lah, soalnya kan jadi semangat anak-anak belajar tuh jadi tinggi gitu, jadi kemauannya tuh jadinya makin menggebu-gebu gitu, jadi mama besok aku mau bimbel ya gitu jadinya. Ngaruh, jadi tahu kayak perkalian, tambah-tambahan, pengurangan juga. Kalau ke kehidupan sehari-hari kayak sikap, karakter, gimana menurut Ibu anaknya jadi berubah nggak sih? Iya jadi berubah, jadi kalau sananya kemana-mana pamitan dulu, kan diajarin kayak gitu kan, mama aku mau pergi main gitu, udah pamitan, kayak pergi sekolah, pulang, salaman kayak gitu. Apa sih manfaatnya yang dirasakan oleh Bunda nih ke anaknya nih setelah ikutan bimbel di sini? Maksudnya ada kemajuan, bisa baca, maksudnya terus kenal huruf Kak kalau di sini. Terus sama ya buat dia ngurangin main juga. Dari segi sikap, karakter anaknya ya di rumah gimana? Ada ngaruhnya nggak sih kan di sini diajar? Ngaruh sih, ada di sini ada ngaruhnya, maksudnya kalau dibilangin jangan begini, tahu gitu, maksudnya kalau dikasih tahu ntar sama Kak Yendri langsung ngerti dia. Nilainya berapa nilai di sekolah? Nilai sekolah 50, Terus sekarang berapa? 80, Gimana cita-citanya kalau udah besar mau jadi apa? poluan. Kenapa pengen ikutan Kalsia? Seru, 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 apa sih yang seru? belajarnya Terus sama bermain sama teman-teman juga seru. cita-citanya mau jadi apa? Jadi pemadam, Nih belajar apa hari ini? biar nulis. Halo, selamat sore Sobat Kahal Ceria. Sekarang kita lagi ada di area Kampung Gondang ya. Kalian bisa lihat nih di belakang saya ada kakak-kakak yang lagi ngajar. Ini kita terbagi sih untuk mata pelajaran itu biasanya 2 mata pelajaran. Jadi belajar baca dari kelas PAUD. Terus ada lagi belajar baca untuk yang udah agak anak besaran yang udah bisa baca. Jadi yang belajar eja ya. Terus udah gitu kita juga ada kelas matematika terbagi 2 kelas, itu untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 SD. Terus ada juga matematika untuk anak yang lebih besar, sekitar untuk anak kelas 4 sampai 6 SD. Habis dari ini kita udah pelajaran kita selesai, kita tuh ada program dari Kahal Ceria. Terus udah gitu kita juga ada bagi sharing mengenai nilai-nilai kehidupan yang biasa program dari Kahal Ceria. Biasa kalau kakak udah sering ikutin, kakak bisa tahu ya dengan tema untuk hari ini, temanya kesetiaan. Kita program ini ya, sharing ini kan kita ada setiap bulan itu temanya berganti. Jadi kenapa dikasih ada tema-tema? Itu supaya anak-anak di sini kita ngajarin, nggak cuma kita belajar mengajar ya untuk meningkatkan skill mereka di dalam sekolah ya, kehidupan sehari-hari, tapi kita juga membagikan nilai-nilai kehidupan pada mereka, untuk mereka tuh lebih cinta gitu, cinta tanah air, mereka lebih membangun istilahnya sharing kehidupan mereka, nilai-nilai yang mereka dapat nggak cuma di rumah, tapi kita bisa membagikan ya untuk berbagi kehidupan dengan mereka, sehingga mereka juga tahu caranya bagaimana untuk bersosialisasi satu sama lain dan juga dengan orang luar selain di daerah mereka gitu, dengan tidak melihat agama dan tidak melihat ras dan tidak melihat suku gitu. Jadi karena kita membangun suatu pedoman Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi terus kita juga ada games. Tonton sampai akhir ya Sobat Kahal Ceria, karena ini sungguh-sungguh benar program yang bisa membangun nggak cuma untuk anak-anak tetapi untuk membangun kakak-kakak yang ngajar juga. Oke, halo Sobat Kahal. Sekarang perkenalkan, nama aku Richard, yang saat ini aku sedang mengajari anak-anak di usia 5 tahun ke bawah ya, belajar membaca. Ini dia dari A sampai Z ya. Nah, kita tes dulu nih, kita lihat nih. Oke, ini ada namanya Syahdu dan ada yang namanya Bilqis. Sekarang kita coba belajar ya. Kita baca ulang lagi nih. Tadi apa aja yang dipelajari? Sama-sama ngomong. A, B, C, D, E. Lanjut lagi. F, G, H, I, J. Oke, itu dia tadi baru nyampe J ya. Nanti ini baru lanjut lagi sampai K. Sekarang kita ulangin lagi. Ayo, ini tadi apa? B, C, Pinter. Ayo inget gak? Ini apa nih? D.
Ini? Ya, Kalau ini yang kayak bendera ini tadi nih. Kita ingat-ingat dulu ya. F. Coba yang ini bisa sendiri. G. Nah, ini yang kayak bambu. Ah, pintar. Yang panjang nih. Ya, sebut-sebut. Ya, bukan. Ah, apa? I. Yang ini yang ada titik lagi. Ayo apa? Oh, J. Nah, J. Nah, ini tadi nih yang belum kita pelajari nih. Ini apa nih tadi nih? Bagus. Ini? Ini nih. Yang kayak mana? Apa ya? Kalau gini aku lagi mengendarai apa nih? Nah, huruf pertamanya tuh apa tuh? Mobil. Berarti huruf pertamanya? Dia memorinya penuh. M. Nah, kalau yang satunya lagi temennya? N. Nah, yang ini udah tahu lah ya. Ini apa tadi? P. Pintar. Nah, sekarang tebelin dulu huruf K sampai P. Nanti aku uji lagi. Oke, payung. Abis payung, depannya P. Setelah itu apa lagi? Pa. Tulis huruf A. Payung, 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 huruf apa? Y. Tulis huruf Y. Arsi udah belum? Y dulu. Payung. Paying dong kalau U. Kayak ini kayak bener nggak? Iya, huruf Y tahu nih. Kalau huruf Y itu dia nggak disambung ya. Kalau yang disambung itu huruf G. Udah? Dia sama aja. Siapa? Iya. Terus habis Y apa? Payung. Tulis huruf U. Terakhir payung. Apa? Huruf apa aja kalau N sama G. Tulis N sama G. Bacanya apa ini? Apa bacanya? Apa? Akhirannya apa? Akhirnya apa ini? N sama G dibaca? Ang. Lanjut nomor yang ini gambar apa? Lihat tuh. Terong. Pernah makan terong nggak? Siapa yang pernah makan terong? Nggak enak. Enak, itu sehat tahu, itu kan sayur. Pernah makan? Arsi pernah makan terong? Apa saya? Arsi pernah makan sayur? Suka makan sayur nggak? Enggak. Ya udah nggak apa. Kakak Lana suka makan sayur tahu, suka makan terong. Sukanya jagung. Terong, huruf awalnya apa itu? Pisang. Sukanya pisang. Apa awalannya? T. Tulis T. T-nya udah ada. T. Habis T apa? T. Benar, tulis. Jangan kebalik tulisnya. Siapa yang kebalik? Ini huruf apa kalau kayak gini? G. G. Wah, ini pinjam. Ini bayi pada hapus. Mana? Akhirnya kan pakai. Arsya, marah-marah Arsya, tidak boleh. Balik.
Nah, sakit jadi kok kebalik lagi Bayem. Gini Bayem. Hapus lagi Bayem, salah Bayem. Salah dulu. Soalnya Baim. Iya tahu. Sud. Ajarin dong temennya dong Arsya. Ah, salah lu. Nah, gitu. Habis apa? Ter. Apa? Tulis. Udah? Sabar dulu Kak Aman. Udah. Kurang celengan nih. Terong. Apa? Oh, Arsi, kamu itu bisa tahu. Kenapa? Kalau ditanyain pede aja pede. Terakhir, terong. Apa? Tulis, semuanya itu berakhiran apa ya? Semuanya berakhiran apa? N sama N sama apa? G. Ibu tulis Kak. Ya otakku kan gua buka waktu itu. Wah, baterai. Oi, tuh soal buat kita tuntas tuh. Ibu membeli 3 kilo apel seharga 12.000 kilogram dan 2 kilogram jeruk seharga 8.000 kilogram. Berapa total harga? Total apa ya? Oh, total uang. Berapa total uang? Gampang, 20.000. Oke. Yuk lihat soal depan dulu. Nah, ini soal kuis terakhir. Ini aku jelasin dulu ya caranya ya. Jadi misalnya nih, ibu membeli berapa, baca soalnya? 3 kilo apel seharga 12.000 dan 2 kilo jeruk seharga 8.000. Oke, jadi berapa total uang yang harus dibayar sama ibu? 20.000. Caranya gimana? Caranya ditambah. Apa yang ditambah? 12 tambah 8. 12.000 tambah 8.000. Kan ibu belinya 3 kilo, bukan sekilo. Kalau ini kan per kilo. Kalau per kilo berarti apa? Nanti Kak, nanti parah. Otak saya udah isi baterai. Oh iya, caranya gimana? Ayo, caranya gimana? Tunggu. 3 tambah 2 kilo. Ayo, ada yang tahu nggak? Saya mikir dulu Kak, bentar Kak. 3 Aku jelasin dulu ya. Iya. 3 kilo Nih, tambah 2 dengerin, kilo. lihat sini. Caranya berarti si 3 kilo ini 3 kilo tambah 2 kilo. dikali dulu sama harganya Alamak. berapa? 12. 12.000. 3 kali 2. Berarti 3 kilo dikali 12.000 berapa? 12 dikali 3 berapa? 12 kali 3. Berapa? 12 kali 3. 36. Bener gak? 36 ya. Berarti berapa? 36.000. Terus lanjut. Jeruknya 2 kilo. Ya. Berarti 2 kilo dikali Dikali berapa? 8. 8.000 ya. 2 kali 8 aja berapa? Berarti 2 kali 8 berapa? 16. 16 ya. 16.000. Berarti yang harus dibayar sama si ibunya gimana cara ngitungnya? Harga ini ditambah sama harga Ini jadi 36 tambah 6.000. ribu ditambah 16.000. 16.000.
Berapa 36 tambah 16? 52. 50 2. 2.000. Gini ya caranya, ngerti nggak? Ngerti banget kak. Ngerti ya? Oke. Enggak. Loh harus sama dong. Kalau nggak sama kan nggak bisa ditambah. Kalau ini kan tuh 7 3/4 ditambah 2 2/5. Berarti ini sama ini dulu ditambahin. Nah untuk pecahannya ditambah 3/4 2/5. 3/4 2/5 ini dikali berapa? Kan kali silang. Ini loh. Berarti yang 5 dikali yang ini, terus sebelah sini dikali berapa? 4. Iya, kali 4. Berarti ini 3. Berarti kan kalau ini bawahnya harus kali biar sama. Ya kan? Jadi sama-sama penyebutnya berapa bawahnya? Bawahnya dulu deh. Ini yang dikali 4. 20. Berarti ini dikali 5, ini dikali 4. Nah, coba ya tes ya. Ini kita bawahnya dulu penyebutnya. 4 kali 5 berapa? 20. 5 kali 4? 20. Nah, ini udah sama belum penyebutnya bawahnya? Nah, ya kan sama. Kalau misalkan ini 5 balik lagi ke atas ya. Kalau misalnya ini kali 5, atas pun harus dikali. Sama. Jadi ini kali silang gini loh. 5 untuk sisi yang 3/4, yang 4 dikali 2/5. Jadi 3 kali 5 berapa? 15. Ya, 2 kali. Nah, ini 2 kali 4 berapa? 8. Ini yang lain ngerti nggak? Clara ngerti nggak? Clara nggak ngerti ya? Hah? Ngerti. Jadi bawahnya kalau misalkan pecahan gini, penyebutnya ini kan penyebut, ya kan? Harus sama baru bisa kamu tambah. Kalau ininya nggak sama, nggak bisa ditambah, nggak bisa pengurangan juga. Jadi harus gimana caranya sama, gitu loh. Yang 4 kali 5, 5 kali 4, ya. Nah kalau kayak gini jadi berapa? 9 ditambah 15 sama 8 berapa? Iya, 23. 23 per 20. Jadi jawabannya 9. Ini papannya udah nggak bisa ya. 9, jawabannya berapa? 9. 23 per 20. Udah ngerti belum? Udah ngerti? Jinan? Jinan udah belajar belum di sekolah? Kalau nggak ngerti ditanya ya. Oh enggak, 23 per 20. Oh salah ya. Nah ini 9 23 per 20 ya. Ini harus dikecilin lagi. Dikecilin lagi. Ya kalau 23 per 20, 23 per 20 itu berapa? Nih, ini 23 per 20. Penyebutnya lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan? Jadi kalau 23 per 2 ini kan berarti 20 per 20. 20 per 20 berarti sama dengan 1, benar, Abian. Berarti ini 1. Nah, kalau 20 per 20 kan, 20 udah 23 dikurang jadi berapa? Kalau 1 20 per 20 sisanya berapa? 3. Iya, 3 per 2. Siapa tadi ada yang sebut 3 per 20. Jadi kita dikecilin lagi ya. Harus di simplify itu apa sih? Disederhanakan lagi ya. Jadi ini berapa? 10 per 10 berapa? Iya, 10 3 per 20. Ya, kalau penyebutnya lebih kecil daripada atasnya, berarti kalian harus dibikin campuran, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran, Kak? Seperti ini. Ya, ada 2 per 5 gitu loh, pecahan campuran ya. Ya, bukannya pecahan doang ya. Kalau pecahan doang tuh ininya aja nih. Ya, kalau pecahan campuran ini ada yang di ininya ya. Soalnya masih yang sama
Ya, tapi kalian bikin sendiri dengan cara yang tadi kakak udah ajarin, pakai jalan. Jadi nggak langsung boleh hasil ya. Pakai caranya. Pakai caranya. Aku udah terangin loh. Nanti baru ganti soal. Iya, kayak tadi pakai jalannya ya. Sobat Kahal, ternyata semangat belajar anak-anak di bimbel gratis area Kampung Gondang, Jakarta Barat ini sangat tinggi ya. Gimana kalau kita coba tanya para bunda, manfaat apa saja yang sudah mereka rasakan sejak anak-anaknya ikut bimbel gratis Kahal Ceria? Desi. Si Sabil. Sabil kelas berapa? Belum sekolah, masih umur 6 tahun 11 bulan. Tapi udah pernah dimasukin PAUD apa? Nggak mau, dianya maunya les-les kayak bimba-bimba doang. Ini mau ikutan bimbel gratis Kahal Ceria. Iya, Udah berapa lama ikutan? dari umur 4 tahun. Udah 2 tahun ya? Ngamuk. Ada progres nggak sih setelah dia ikutan bimbel gratis? Ya kenal sih ABC, tadinya kan disuruh belajar nangis mulu. Terus abis itu kalau disuruh nulis juga kayak males, sekarang mendingan. Kalau setelah ikutan bimbel gratis Kahal Ceria gimana? Ada manfaatnya nggak sih yang dirasakan? Ada, jadi dia tahu nih huruf per hurufnya, terus habis itu cara nulisnya. Habis itu kadang kan kalau disuruh nulis kan sama kakak Yendri dulu kan nangis, sekarang udah enggak. Jadinya dia mandiri kemana-mana nggak biasanya kan kalau dulu sama ibu, sekarang mah sendiri. Ini aja karena ngeliat temennya pada dianterin. Harapan ibu itu gratis Kahal Ceria. Semoga semakin banyak relawan pengajarnya ya. Nama saya Leni, anak saya ada Inara sama Bilkis. Anaknya kelas berapa aja? Kelas 4 sama belum sekolah, masih TK. Udah ikutan bimbel gratis di Kahal Ceria berapa lama nih? Udah lama banget sih, dari awalnya di sono sampai pindah di sini udah ada 4 tahunan. Ada pengaruh positif nggak sih setelah ikutan bimbel gratis? Ya jadi agak-agak ini sih, dia maksudnya agak semangat juga dalam belajarnya. Kalau udah setiap bimbel, Mama aku besok bimbel ya, kayak gitu. Pelajaran di sekolah ngaruh nggak sih? Ngaruh, jadi tahu kayak perkalian, tambah-tambahan, pengurangan juga jadinya. Prestasinya meningkat. Iya. Menurut Ibu bimbel gratis ini ada manfaat banget nggak sih buat masyarakat? Manfaat lah, soalnya kan jadi semangat anak-anak belajar tuh jadi tinggi gitu, jadi kemauannya tuh jadinya makin menggebu-gebu gitu, jadi Mama besok aku mau bimbel ya gitu jadinya. Kalau ke kehidupan sehari-hari kayak sikap, karakter kan sih diajarin tuh ya, kayak hormat orang tua, Iya. rajin sholat. Nah, gimana menurut Ibu anaknya jadi berubah nggak sih? Iya jadi berubah, jadi kalau seandainya kemana-mana pamitan dulu, kan diajarin kayak gitu kan, Mama aku mau pergi main gitu, udah pamitan, kayak pergi sekolah, pulang, salaman kayak gitu. Terima kasih bimbel gratis Kahal Ceria. Halo, nama kamu siapa? Fatia Danis Al-Ghifari, Kelas berapa? kelas 4A, Udah ikutan Kahal Ceria dari kelas berapa? pas belum sekolah kalau nggak salah. Oh, udah lama ya? Iya. Kenapa pengen ikutan Kahal Ceria? Seru, seru Seru, apa sih yang seru? belajarnya Terus sama bermain sama teman-teman juga seru. ini belajar apa nih? Hari ini belajar MTK. Matematika. Iya. Ada ngaruhnya nggak sih udah belajar matematika di Kahal Ceria dengan nilai di sekolah? Ada yang ngaruhnya kak? Ada ngaruhnya nggak sih? Ada. Jadi nilai di sekolah jadi bagus nggak? Iya, Tadinya berapa? Tadinya 60, 60 matematika. Sekarang? sekarang 80. Kamu nanti ceritanya mau jadi apa sih kalau udah besar? Jadi pemain bola. Pemain bola. Apa pengen? Bisa menjadi lebih kuat untuk Indonesia dan bisa menjadi juara buat Indonesia. Halo, Inara kelas berapa? Kelas 4. Inara udah ikutan ke gratis Kahal Ceria dari kelas berapa? Dari belum sekolah. Seneng nggak sih ikut Kahal Ceria? Seneng Apa yang paling seneng? belajar bareng sama teman-teman. Saat ini Inara ikutan kelas apa? Kelas MTK. Ya. Kenapa pilih kelas MTK? Ya biar seru aja. Ngebantu nggak sih ikutan kelas di Iya. sekolah? Hmm. Oh, jadi bagus. Ya. Tadinya berapa nilai di sekolah? Nilai sekolah 50, Terus sekarang berapa? 80, Ceritanya kalau udah puluhan. kalau nanti kamu udah jadi polwan, kamu mau ngapain? Ngebanggain orang tua.
depan nyanyi. Ayo tangannya ditegak. Mengubah bangsa, suaranya mana? Satu. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Mengabdi dan membela tanah air Indonesia. Tiga. Menghormati orang tua dan menghargai sesama. Kami anak bangsa. Kami anak bangsa. Mengubah bangsa berjanji. Satu. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Mengabdi dan membela tanah air Indonesia. Tiga. Menghormati orang tua dan menghargai sesama. Kami anak bangsa. Kahal ceria. Bermain, belajar bersama. Ceria Bersama mewarnai dunia. buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, yes. Kahal ceria, Kami anak-anak istimewa, siapa Pak? membangun Indonesia. Jadi anak bangsa, mengubah bangsa. Awalnya tak punya pengharapan, tak berani bermimpi dan tak percaya diri. Apakah usia hadapi dunia yang tak pernah kubayangkan? Tapi kini ku melihat suaranya kurang harapan. Apa? Siap Berlari ke Tuhanku. Kahal ceria bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, yes. Kahal ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia. Dari anak bangsa awalnya tak punya pengharapan, tak berani bermimpi, tak percaya diri. Apakah usia hadapi dunia yang tak pernah kubayangkan. Tapi kini ku melihat Sejejak harapan dan diriku siap berlari menuju ke Tuhan. putar badannya. Kahal ceria bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, yes. Kahal ceria, kami anak-anak istimewa. Siap membangun Indonesia. Jadi anak bangsa, mengubah bangsa. Kahal ceria Bersama mewarnai dunia. Buka jendela matamu, raih cita-citamu. Yes, yes. Kahal ceria kami apa? istimewa. Siapa? Membangun Indonesia. Dari anak bangsa Mengubah bangsa. Siapa Pak? siap membangun Indonesia. Siap membangun Indonesia. Siap membangun Indonesia. Dari Anak bangsa. Apa ya? Halo. Hai, hai, halo. Ayo dong yang belakang jangan nyenderan gitu. Majuan. Semangat, Oke. semangat. Sekarang kita mau main games ya. Udah capek belum? Beneran belum?
anak-anak lagi tuh yang capek, udah jompo. Tadi siapa yang bilang capek? Jompo ya, jangan-jangan kamu udah jompo. Kamu capek nggak sih? Jompo. Capek juga ternyata dia. Oke, jadi aku punya games. Nah, di sini tahu ini apa? Bunyinya berisik nggak? Berisik nggak? Enggak. Berisik ini. Kalau misalnya aku gerakin dia bunyi nggak? Bunyi. Jadi cara mainnya gampang banget. Enggak, bukan. Nah, permainannya gini. Aku bakal suruh kalian oper-oper ini, tapi nggak boleh bersuara. Mulutnya juga harus Diam. Kalau misalnya nih dari kamu, Shanum, Syadu, kok Shanum? Shanum siapa? Dari Syadu oper ke Bilkis. Ayo oper. Oper, kasih ke Bilkis. Ada suara nggak? Ada kercik ada nggak? Itu berarti dia gagal, terus dia harus maju. Harus nanti aku suruh dia joget di depan, oke? Oke nggak? Makanya kalau nggak mau joget, makanya berarti kalau nggak mau joget kalian harus nggak boleh bersuara, oke? Nanti dioper dari depan ke belakang, semuanya dapat giliran megang, oke? Oke, siap gak? Sekarang mulutnya kunci dulu, mulutnya kunci. Stop, diam. Jangan berisik. Oke, yang bersuara siap-siap maju ke depan. Yang bersuara siap-siap maju ke depan. Ayo, gak boleh berisik sayang. Bunyi, maju ke depan. Sekarang dari kamu. Jangan ke sana. Oke, maju. Ayo kamu sekarang oper dia. Ulang. Balik lagi ke depan. Balik lagi. Bunyi siapa? Yang merah kamu maju. Oper lagi. Ya. Ikut sih. Ada Rena. Rena bunyi. Bunyi kata itu. Dari Isam.
Ke depan, ke depan. Ke depan. Arsi dulu, Arsi. Ada dari Arsi deh. Arsi udah, sekarang apa? Enggak, dari Arsi. Arsi udah bunyi. Arsi udah bunyi. Ya udah kakaknya aja deh, Kak. Oper, Kak. Yang ini lah yang harus benar. Siapa aja yang maju ke depan? Baik. Sekarang yang di depan. Yang di depan. Ayo, Elva. Joget. Ayo baris dulu, baris. Nyanyi mama pakai oma. Pakai oma. Oke, yang di depan ngapain, Kak, ini, Kak? Yang di depan bakal ada penyenangku joget. Ya. Yang kalah di depan, kalau misalkan kakak setelin lagunya, kalian harus joget heboh sampai kakak bilang duduk, nggak boleh duduk. Berarti kalau yang belum boleh duduk berarti joget terus. Ya. Yang menang, nah penonton teman-teman lain yang udah menang boleh ngeliatin, semangatin teman-teman yang di depan. Boleh sambil duduk. Ya oke. Ayo yang lain duduk. Satu-satu kita berikan penilaian dari kakak dan teman-teman yang duduk. Start mulai dari siapa? Kira-kira si Rizky gimana? Oke enggak untuk turun? Oh di pendukung kamu kurang loh. Ayo sorakin dong, kasih tepuk tangan. Tepuk tangannya kenceng ya, turun. 1, 2, 3. Untuk peserta nomor 1. Nggak ada. Nggak boleh turun ya. Waduh. Kalau Baim. Tapi nggak ada lagi. Oh, Baim boleh. Jadi turun nggak Baim? Turun, Baim turun. Oke, Elvan kira-kira gimana? Elvan gimana? Nggak boleh. Nah, sekarang ini Sabil. Turun nggak nih? Turun. Oke, Sabil. Dian. Turun. Dian turun ya. Turun ya Dian ya. Turun ya. Turun. Nah dia sekarang.
Geser. Arsi. Geser sana nih. Askaira. Kakak di mana warna yang lain? Oh ya, geser. Kamu. Ya, geser lagi. Kasihan nih, ini nggak ada yang turun juga. Oh ya, udah beres. Jadi mau gimana nih Kak sekarang? Lanjut ya. Terakhir nih. Ada setengah lagu lagi nih, sekitar 1 menit doang ya. Joget lagi ya, terakhir. Oke, siap-siap ya, kakaknya lihat ya. Oke, sini siapa yang masih semangat? Siapa di sini masih semangat? Suaranya udah nggak semangat nih ya. Siapa di sini masih semangat gak? Semangat gak? Masuk ke sharing ya. Ada Kakak Richard. Ayo Kak Richard, kita panggil Kak Richard. Tuh, mana nih? Mana nih? Ayo 1, 2, 3. Main apa? Nah, kita mau ngomongin poin-poinnya dulu. Ya, seperti biasa, hari ini kita poin yang masih sama, poinnya apa? Kesetiaan. Ada berapa poin? Siapa yang masih ingat poinnya apa aja? Coba. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Setia kepada perkilan kebangsaan Oh, Indonesia. berdiri boleh. Setia kepada hubungan atau relasi. Tidak mudah menyerah dan rela berkorban. Wih, apa lagi? Udah gitu doang? Udah 4. Oke, silakan duduk. Nanti dulu ya, harinya terakhir ya. Karena di akhir juga ada pertanyaan. Nah, sekarang ada cerita yang aku ingin kalian nanti apa? Oh, kunci motor. Bentar. Yang harus kalian dalami, pahami. Hari ini cerita tentang si Lila si kelinci, dan Tutu si kura-kura. Nah, udah tahu kan gambarannya? Bukan lomba lari sih ya, mirip-mirip ada larinya lah ya. Tadi siapa Lila? Kalau kura-kura namanya? Tutu ya. Siapa yang mukanya kayak kura-kura, tunjuk orangnya. Nah, di sebuah hutan terdapat ada 2 hewan bernama Lila dan Tutu. Nah, yang satu Lila ini kelinci, Tutu ini kura-kura. Singkat cerita, siapa yang tahu misalkan kalau hutan itu ada namanya raja hutan? Siapa yang terkenal oleh sebutan raja hutan? Apa? Singa. Si raja singa mengundang semua hewan yang ada di hutan itu. Kita sebut aja hutannya hutan bintang kali ya, hutan bintang. Hutan Amazon, boleh ya, hutan Amazon ya. Oh, hutan rimba. Mau hutan apa? Aku tertarik ke hutan Amazon ya, hutan Amazon. Dengan
ini aku undang semua makhluk hidup untuk datang kita makan bersama. Bukan daging. Ada makanannya yang udah dimasak oleh chefnya lah ya, udah chefnya ya. Tapi suatu ketika, oke, Lila ini seorang kelinci. Kalian tahu nggak kalau kelinci itu larinya gimana? Sangat cepat. Kalau kura-kura? Seperti keong, pura-pura. Gerakannya kayak gimana kalau kura-kura? Lelet kan, malu jalan. Lelet banget, pelan, santai. Pura-pura kan Suatu ketika dia emang lagi jauh. Ini kabarnya dilempar oleh burung ya. Burung, misalkan kalian hewan-hewannya ada di hutan bagian barat, ini tengah, itu timur. Burungnya, singanya mungkin di sini ya, singanya di sini. Apa ya bahasa ya? Undangan perjamuan makan sama singa. Singa sedang berulang tahun, apa singanya lagi ngapain lah ya? Lagi ada acara penting. Makanya dia ngundang semua makhluk yang ada di hutan Amazon ini. Akhirnya, wah, ada pengumuman. Sang singa mengajak kita semua untuk berkumpul. Lila dan Tutu ini adalah dua sahabat baik. Dua apa? Sahabat baik. Siapa yang di sini ada sahabat? Biasanya ada yang sebut you are my BFF. BFF, ada yang tahu BFF? Hah? Best friend forever. Beda ya? Nah, pokoknya mereka ini adalah duo sahabat yang akan selalu bersama. Bayangin, ketika yang satu lambat, yang satu cepat. Dan dengan situasi harus hadir ke perjamuan makannya. Akhirnya, Lila dan Tutu, oke, kalau menurut kalian siapa dulu yang cepat sampai? Kenapa kura-kura? Oh, aku tertarik sama penjawaban kalian Tutu. Kenapa Tutu? Gak ada. Belum nyampe sono, belum nyampe ceritanya. Nah, ketika Lila dan Tutu berkata, karena kita ada undangan, ayo kita sama-sama pergi bersama. Aku jalan duluan ya, Lila. Tutunya, nggak apa-apa, kamu duluan. Akhirnya Lila lari, kelincinya lari, dari sana ya kan Raja Singa ada di sini ya. Akhirnya pas udah nyampe seperempat, gue masih punya waktu mungkin sekitar 1 jam lah ya, 1 jam. Tapi untuk nyampe memang dia 10 menit doang, karena dia cepet. Tapi pertanyaannya Tutu ini nih, menurut kalian Tutu nyampenya berapa lama? Sejam. Siapa yang sejam? Saya. Sejam. Ada lagi yang lebih tinggi? 2 jam. 2 jam. Saya Kak. Apa berapa? 24 jam. 24 jam itu 1 hari ya. Kasihan banget Tutu. Nyampe Raja Singa udah habis dulu, udah selesai. Nah, suatu ketika Lila udah nyampe sini, dia nyantai aja. Aduh, kapan ya? Si Tutu ya? Gendong. Dia nungguin sambil ngobrol-ngobrol sama hewan lain. Sedangkan Tutu, walaupun dia tahu nggak ada jalan pintas, ini kan jalan pintasnya lurus. Misalnya gitu, dia dari timur harus ke barat. Gak ada. Jadi Tutu terus melakukan apa yang dia bisa untuk menghadiri undangan dari si raja hutan ini. Walaupun dia pelan, tapi mau nggak mau, dia harus terus berusaha. Karena apa? Karena dia punya mental, mau bagaimanapun dia harus terus berusaha. Si Lila, Lila sahabat baiknya, nungguin, mana si Tutu? Mau jalan bareng tapi dia lama. Akhirnya dia ngapain? Dia balik lagi. Lila balik lagi. Nah, dia ngomong, tuh, you are so slow. Why you so slow? Tahu nggak bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya? Apa? Kok
kamu lambat banget. Aku tahu kamu lambat, tapi kenapa selambat ini? Ayo, aku berjalan sama kamu ya. Jadi gambarannya kalau misalkan si siapa? Tutu jalannya begini. Capek. Jalan. Tapi percayalah, ini fun fact. Siapa yang pernah melihat kura-kura lari dengan cepat? Ada, tapi aku nama kura-kuranya lupa. Nama jenisnya. Dia punya kuku panjang, makanya dia lari kencang. Nggak tahu kura-kura apa. Tapi ini kura-kura yang versi lambatnya ya, Wah. Akhirnya Lila, kalau misalkan kalian sebagai Lila, apa yang akan kalian lakukan? Gendong dia. Dorong. Kalau kalian mengangkat, kita bayangkan seekor kura-kura dengan cangkangnya yang gede. Bisa ya dia gendong? Bisa. Kayak gimana ya? Lila sambil jalan, walau si Tutunya jalan pelan, Lilanya mah tinggal aduh, mikirin cara lagi gimana ya? Cara bawa si Tutu ini supaya cepat sampai. Udah nyampe lagi. Aduh, Tutu masih lama. Masih jauh. Akhirnya coba kalian pikirin, kalau kalian sekreatif apa nih? Cara kreatif apa yang bisa kalian lakukan kalau kalian sebagai Lila untuk bawa si Tutu? Tarik pakai tali. Kalau di hutan ada tali nggak? Adanya apa? Kalau dorong, gimana caranya dorong? Kan tetap kura-kuranya jalannya lambat. Bikin apa ya? Nah, gini lah si Lilanya pikir, aduh gimana ya? Tutup berat. Tapi Lila nggak pernah berhenti memikirkan caranya, nggak pernah ninggalin temennya buat bisa sampai bareng-bareng. Akhirnya, karena dia terus berusaha, terpikirkanlah sebuah cara. Aha, aku punya ide yang cemerlang. Kalau aku angkat, aku nggak kuat. Kalau aku dorong, kakinya keseret-seret, akunya juga berat. Siapa yang pernah dorong benda yang berat? Atau mungkin contoh motor deh. Motor udah ada rodanya, tapi siapa yang bisa dorong motor? Belum ya, belum bisa. Tapi siapa yang pernah dorong benda berat? Rasanya kayak gimana? Berat banget. Akhirnya dia kepikiran. Oh ya, ada cara fisikanya. Caranya adalah Mencincangnya. kok dicincang? Serem banget. Caranya apa? Supaya bisa gampang didorong ataupun gampang ditarik. Oke, dia cari selembar daun yang gede. Daun yang gede. Ayo, tebak daun gede apa? Daun kelapa. Apalagi daun yang gede? Tahu ya, jadi ya gambaran daunnya sebesar apa ya? Daun pisang atau daun kelapa. Akhirnya, oke, Tutu, aku punya ide cemerlang. Dia lari dengan cepat. Mana pohon yang ada gede ya? Dia cari ke utara, aduh nggak ada. Dia cari ke timur, wah nggak ada. Jadi sekitar 10 menit dapat pohonnya. Akhirnya dapat. Dia patahin, dia seret ke siapa? Akhirnya Tutu, kamu naik ini. Nanti kamu tarik karena hambatannya jadi kecil. Siapa yang pernah coba itu? Ya, kalau misalkan ada benda berat, kalian kasih kain atau apa, jadi kalian dorongnya gampang. Akhirnya dia udah, oke, Tutu naik ya. Oke. Dia naik. Walau emang masih pelan ya. Pelan banget. Akhirnya cepet ya, bertahan ya, pegangan ya, jangan sampai jatuh Tutu. Akhirnya 1, 2, 3. Nah, siapa aku coba, kita semua bangkit berdiri, kita lari kayak Lila, ya lari di tempat secepat mungkin. Siapa yang pernah lari di tempat? Tahu ya caranya ya? Kita sama-sama ikutin si Lila.
menarik Tutu untuk sampai ke tempat Raja Singa. Siap? Siap ya? Siap? Oh, habis joget ya, pakai pusing. Ya udah, pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Oh, kucingnya? Duduk. Oh, duduk aja, nggak apa-apa. Ini bentar lagi selesai kok. Siap, lari di tempat ya. Demam ya? Ke sana kan Raja Singanya di sana. 1, 2, 3, go! Tarik. Kata si Tutu, wah gila cepet banget. Lari, wah 3, 2, 1, bang, nyampe. Kasih tepuk tangan buat Lila. Kata si Tutu, kalau begini harus hati-hati. Kalau aku nggak pakai cara kamu, nyampenya mungkin sehari beneran. Oke, silakan duduk kembali. Ya. Akhirnya dengan bangga, Lila dan Tutu nyampe di perjamuan Raja Singa. Raja hutan ya, Raja hutannya singa. Tapi yang jadi masalah, Tutu sama Lila terlambat. Udah habis. Bukan udah habis, sangat terlambat karena Raja Rimba udah mengumumkan kebahagiaannya, kenapa kalian dia diundang, tapi tiba-tiba datang Tutu sama Lila. Akhirnya dia ngomong, ya mau ya Raja, maaf kami terlambat. Tapi Raja hutannya bertanya, kenapa kamu terlambat? Karena saya bantu si Tutu. Lila menjawab seperti itu. Maaf yang mulia, aku membantu sahabatku untuk bisa sampai bareng-bareng di sini. Walau cukup lama, tapi akhirnya kami sampai. Akhirnya Raja Singa ngapain? Dikasih hukuman. Dikasih hukuman untuk maju ke depan dan diberikan izin dan penghargaan. Karena kenapa? Raja hutan sangat bangga sama persahabatan mereka. Ingat tadi yang satu lambat, yang satu yang harusnya Lila sampai duluan, tapi dia terlambat karena karena temennya, karena dia membawa sahabatnya. Nah, akhirnya Tutu dan Lila dan Raja Singa bersukacita bareng-bareng di hutannya. Sekarang cerita ini, menurut kalian poin apa aja sih yang kalian bisa pelajari dari Lila dan Tutu? Dan putus asa. Jangan putus asa. Emang Tutu udah putus asa ya? Oke, coba angkat tangan ya. Saya apa? Oke, coba. Setia kepada hubungan atau relasi. Wih, kenapa tuh kamu bisa jawab itu? Soalnya lewat di pikiran. Jelas. Oh iya, ada hadiah nggak? Berapa? Apa ya? Jelasin poin. Itu berarti poin dari siapanya? Dari Lila atau Tutu? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena Lila membantu Tutu. Iya. Kalau dari Tutunya, apa yang kamu bisa pelajari? Tahu deh. Apa poinnya? Cuma satu? Ada lagi nggak? Taman. Cewek dong. Yaudah, boleh kasih si ini dulu satu. Ya, yang cewek nih bagaimana yang cewek? Ayo. Apa nih ya? Tadi kalau si Lila udah dikasih tahu nih, dia tuh setia pada hubungan dan relasi. Buktinya apa? Bukti dia setia sama hubungan sama relasi sama pertemanannya. Harusnya Lila bisa sampai duluan, dia berhenti dulu, temenin si Tutu. Bahkan bukan cuma temenin, dia cari solusi, dia cari cara. Itu dari si Lila. Nah, dari Tutu apa? Yang cewek bagaimana? Angkat tangan. Ayo, ada yang mau? Ayo yang perempuan nih, kaum perempuan. Angkat tangan aja, gak apa-apa. Nanti salah.
Nggak ada salah. Coba dulu. Aku menghargai usaha. Kamu udah. Poin nih. Ayo, apa yang kamu bisa pelajari dari poinnya Tutu deh? Poinnya si Tutu. Saya lagi. Enggak. Tadi kamu mau ngomong apa? Nggak jadi. Ya aku nggak jadi sih. Saya lagi kan. Yaudah, cewek nggak ada nih. Bener loh tadi. Siapapun boleh. Ayo coba aja. Saya. Siapa saja boleh. Enggak. Aduh. Yang belum coba. Udah. Tidak boleh apa. Itu kok kamu udah megang? Yang belum. Dapat tadi. Oh beda, yaudah. Coba. Nggak jadi. Sini. Saya. Saya. Ya. Sabar. Angkat tangan yang tinggi. Ayo. Angkat tangan yang tinggi. Poin apa yang dipelajari oleh Tutu? Oke, kamu. Dia ngangkat tangan tapi nggak jadi. Sabar. Ayo. Saya. Udah, kamu udah. Wih, kenapa tuh kamu jawab itu? Mana dikasih tahu dia? Dia apa jelasin? Kenapa kamu bisa sebut Tutu ini rela berkorban, pantang menyerah? Harusnya kepada siapa? Solusi. Ayo, apa lagi? Saya. Solusi. Ya udah boleh kasih hadiah lagi. Tadi mana hadiahnya? Tuh masih ada 2 tuh. Ayo masih ada 2. Ini satu lagi Ciki. Siapa lagi yang berani menjelaskan poin-poin yang bisa kamu dapat? Jadi enggak? Saya lagi. Terakhir. Saya. Nggak ada. Yaudah, aku kasih tahu ya. Kenapa Tutu dibilang dia pantang menyerah dan rela berkorban? Bayangkan ya, kamu lelet, kamu telat, kamu lambat geraknya. Tapi kamu masih berusaha, Tutu masih berusaha loh. Dia nggak berhenti, tengah jalan, dia masih berusaha walaupun dia tahu dia berkekurangan ya dalam hal kecepatan. Tapi dia terus berusaha. Mau gimana pun caranya, aku harus sampai. Aku harus berjalan terus. Bayangin, seekor kura-kura yang geraknya lambat disuruh gerak cepet capek nggak? Capek. Siapa yang kalau disuruh gerak dikit capek? Nah, kura-kura nih. Ya, walaupun capek, dia rela berkorban dirinya, capek-capek gerak. Nah, Lila juga, walaupun dia bukan cuma setia, tapi dia rela nyari daun apa tadi? Entah itu daun kelapa, daun pisang, dia cari di sekitar hutan, akhirnya sampai dapat supaya buat siapa? Biar Tutunya bisa apa? Biar bisa gerak cepat sampai bareng-bareng. Oke, itu dia cerita Lila dan Tutu. Sekarang aku serahin ke penutup. Dah ya. Oke, gimana, seru nggak ceritanya? Seru ya. Nah sekarang kita mau doa dulu ya, sebagai kita mau pulang. Fazri, Mimin ya. Al-Fatihah. Saya sekali yuk. Ayo, gimana kalau kita mau berdoa? Posisinya gimana? Apa dulu seperti di warteg? Enggak ya. Ayo Fazri di depan. Ayo siap-siap posisi duduknya. Ya, kalau kita menghadap ke Tuhan, ya kita harus posisi duduknya, ya belajar menghormati ya. Oke, ayo. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, seru banget ya ikutan bimbel gratis Kahal Ceria. Lesnya gratis, nilai di sekolah jadi bagus, diajarkan budi pekerti, ada games-games seru dan pulangnya dapat oleh-oleh pula.
Mudah-mudahan semakin banyak gerakan peduli pendidikan seperti Kahal Ceria ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.